Wah, ini sih udah bener-bener di atasnya gila guys menurutku. Guys, belakangan ini nama P. Diddy lagi viral banget di sosial media. Buat yang belum tahu, P. Diddy adalah seorang produser dan rapper yang terkenal di Amerika yang udah melalang buana dari tahun 90-an. Nah, akhir-akhir ini banyak banget berita yang bilang bahwa P. Diddy ngelakuin hal-hal gak senonoh ke orang lain. Bahkan ke sesama selebritis Hollywood dan teori konspirasi-konspirasi lainnya. Nah, kebetulan aku nemu thread di Quora tentang berita ini yang udah dirangkum secara singkat sama Kak Ash. Thank you Kak Ash. Gimana ceritanya? Yuk kita bahas bareng dari Tupac ke Justin Bieber. Sejauh mana pengaruh hitam P. Diddy? Kasus P. Diddy ini semakin lama semakin rumit. Banyak kasus baru yang terungkap tentang dia sampai-sampai sekarang sepertinya seluruh dunia membicarakan dia. Semua ini dimulai sejak dia ditahan atas tuduhan kejahatan sex trafficking dan serangan seksual. Sejak itu banyak detail tentang sisi gelap P. Diddy terhadap selebriti lain mulai bermunculan satu persatu. Setelah P. Diddy ditangkap, rumahnya digeledah beberapa bulan lalu dan penggeledahan itu ditemukan banyak barang mencurigakan. Banyak selebriti yang menjadi korban dari P. Diddy ternyata pernah diundang ke sebuah pesta yang dia adakan. Pesta ini terkenal di kalangan selebriti. Ada juga tokoh-tokoh besar di industri hiburan yang sebenarnya tahu tentang kasus ini tapi memilih diam. Iyalah, kalau nggak diam nanti. Diddy sering mengadakan white party, pesta yang kelihatannya seperti ajang networking antar selebriti, tapi ada maksud tersembunyi di balik itu. Setelah pesta white party akan ada acara lain yang lebih liar, disebut dengan freak of party. Di sini para tamu sering kali diberi substance terlarang dan P. Diddy memastikan mereka melakukan apapun yang dia suruh tanpa sadar. Bahkan di rumah P. Diddy ada kamera yang sudah terpasang untuk merekam semua yang terjadi. Iyalah, pasti mereka tutup mulut, kalau enggak ya tersebarlah semua ini. Setelah pesta selesai, para tamu biasanya diberi cairan IV untuk pulih dari efek substance yang mereka konsumsi. Ketika polisi menggeledah rumah P. Diddy, ditemukan juga terowongan bawah tanah. Di media sosial ada rumor bahwa terowongan itu terhubung ke Playboy Mansion dan rumah Michael Jackson, tapi media menyebut sebagai teori konspirasi dan hasil AI generate content. Polisi juga menemukan lebih dari 1000 botol baby oil di rumah P. Diddy. Peguamnya membela dengan mengatakan bahwa P. Diddy hanya suka menyimpan barang-barang kebutuhan dalam jumlah besar. Peguam itu kayak lawyer gitu ya guys. Mereka juga menemukan pelumas, pena dewasa, dan barang-barang terlarang lainnya. Peguam P. Diddy mengatakan bahwa di negara seperti ini kita tidak bisa menganggap tindakan itu sebagai sesuatu yang salah. Kasus ini juga dikaitkan dengan kematian beberapa selebriti terkenal seperti Tupac, Biggie, Aaliyah, dan Michael Jackson. Kematian Tupac misalnya diduga direncanakan oleh P. Diddy yang menawarkan $1 juta kepada pembunuhnya. Ada juga konspirasi bahwa P. Diddy berperan dalam kematian Aaliyah dan Michael Jackson karena mereka meninggal pada tanggal 25. Sementara Tupac dan Biggie tewas di usia 25 tahun. Ini tuh kayak lagunya J. Cole itu nggak sih guys, yang She Knows. Terus selain Aaliyah, Michael Jackson juga ada Left Eye. Salah satu korban yang paling disorot adalah Justin Bieber. Ada video di YouTube berjudul 48 Hours with P. Diddy yang diunggah pada tahun 2009. Video ini memperlihatkan Bieber yang waktu itu berusia 15 tahun menghabiskan 40 jam bersama P. Diddy. Jam itu diapain aja guys? Selama 40 jam itu Bieber mungkin mengalami hal-hal yang sulit diungkapkan. Ketika Bieber menyambut ulang tahun ke-21, ada juga video P. Diddy yang memberikannya minuman beralkohol. Sejak kasus P. Diddy terungkap, banyak orang yang mulai bersimpati kepada Bieber yang diketahui pernah mengalami masalah substance abuse dan gangguan mental. Guys, kalian tahu lagu Yummy-nya Justin Bieber nggak? Itu kayaknya nyeritain soal ini deh. Banyak artis yang terlibat dalam kasus P. Diddy ini, baik sebagai korban maupun pelaku. Beberapa selebriti seperti Eminem, 50 Cent, dan Ice Cube sudah lama mencoba membongkar perilaku P. Diddy. Kayaknya lewat lagu-lagu mereka sih guys. P. Diddy sendiri ditahan di penjara Brooklyn pada 16 September dan mengaku tidak bersalah. Wow. Kemarin guys, aku terakhir baca berita itu korbannya sekitar 3.000 orang. Itu yang baru diketahui ya. Wah, ini sih udah bener-bener di atasnya gila guys menurutku. Pantas saja banyak orang yang melihat Hollywood itu sangat menjijikkan. Ya karena menormalisasi LGBT, nudity, porn, terus ditambah lagi party-party yang kayak dilakuin P. Diddy ini. Guys, kasusnya P. Diddy ini kalau dibahas lebih dalam itu nggak ada habisnya. Ya karena memang sebanyak itu.
Ada kasusnya Rihanna yang diantar sama ayahnya sendiri ke P. Diddy guys. Kasusnya Jaden Smith, Justin Bieber, penembakan Tupac, dan lain-lain. Bahkan ada yang bilang Beyonce ini tuh tangan kanannya si P. Diddy. Kalau kalian notice guys, banyak pemenang Grammy yang nge-mention si Beyonce ini. Harusnya kan ini jadi momennya mereka ya buat say thanks to fans, buat keluarga. Tapi ini tuh malah memuji-muji si Beyonce. Sampai si Adele itu matain piala Grammy-nya buat dikasihin ke Beyonce. Denger-denger sih kalau nggak nge-mention namanya si Beyonce ini tuh bisa jadi daftar buat dipulangin. Ngeri banget guys. Kasus si kematian Aliyah ini juga wah rame banget guys. Ada yang nyangkut pautinnya sama si Beyonce ini karena si Beyonce itu takut kalah pamor sama si Aliyah. Jadi ya udah Jadi kalau kalian penasaran bisa googling artikel tentang ini ya. Nah gimana guys menurut kalian tentang kegilaan Hollywood, tentang kasusnya si P. Diddy yang udah ngelecehin sekian banyak korban? Yuk coba share pendapatnya di kolom komentar, dan seperti biasa subscribe untuk info menarik lainnya. Bye bye.